Ya. Ris kene iki Ris. Cek ngaji 191 kok ya. Engko nek aku takon kok misal takon maca alladzina yadkuruna wa qiyama wa qu'udan. Iya. Saya to ae ya. Iya, engko nek takon kon maca diwaca. Diwaca iya si anu alladzina yadkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila. Sudah. Kita mulai ya sambil menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan. Ayo. Ya. Segera diambil meja, kitabnya dipersiapkan Nabi ya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi hadis yang ke-57. Semuanya dibuka kitabnya, hadis yang ke-57 halaman ke-55. Akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru wa ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat 191. Ya, coba dibuka, dibaca surat Al-Imran yang menunjukkan bahwa kita hendaknya mengingat Allah dalam segala keadaan. Ya, dibaca. Rasa mengingat Allah itu alladzina yadkuruna Allaha qiyaman, orang-orang yang mereka senantiasa mengingat Allah di dalam kondisi berdiri, ya, wa qu'udan, dan dalam kondisi duduk, ya. Duduk bisa berarti kondisi santai, berzikir, ya, ba'da sholat atau menunggu waktu sholat, atau seperti yang kita lakukan saat ini, ya, termasuk belajar itu bagian dari berdzikrullah. Wa ala juyubihim, dan ketika membaringkan apa? Membaringkan badan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka senantiasa memikirkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dan menilai apa yang telah diciptakan Allah. Jadi semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini kita pikirkan. Jadi kita ingat, maka senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Bayangkan kalau kemudian Allah menciptakan manusia tetapi tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan, tidak menciptakan hewan. Apa yang terjadi? Maka manusia akan mati karena tidak ada makanan, ya kan? Akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Tapi Allah sempurnakan karunia nikmat yang ada di alam semesta. Semua kebutuhan manusia Allah penuhi. Nah, tinggal kita bagaimana mengingat Allah. Lalu apa efek atau dampak dari mengingat Allah?
bahwa orang yang senantiasa mengingat Allah hatinya akan tenang, hatinya akan damai, tidak akan terjadi kegelisahan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman itu salah satu tandanya, ciri-cirinya apa? Bidzikrillah, mereka senantiasa mengingat Allah. Jadi kalau orang beriman itu pasti selalu mengingat Allah. Ya, seperti hadis pada malam hari ini, yadhkuru ala kulli ahyanihi. Nabi Muhammad SAW itu senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Kenapa? Dengan mengingat Allah hatinya akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir hati akan menjadi tenang, ya. Apalagi di tengah musim yang seperti ini, ya, sangat sulit mencari nafkah, BBM naik terus, ya. Sampai kita sering mendengar kabar, ya, di Suramadu terjadi bunuh diri, Gojek lompat dari jembatan Suramadu. Nah, ini kenapa? Karena keputusasaan yang ada pada dirinya, sedangkan dia tidak mengingat Allah. Coba kalau dia mengingat Allah, itu tidak akan dilakukan. Karena bunuh diri tidak pernah menyelesaikan masalah, ya. Dipikir kalau sudah mati masalahnya selesai. Iya, dia selesai masalah dengan keluarganya. Dia tidak lagi mengurusi anaknya, tidak lagi mengurusi istrinya. Tapi ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia menentang takdir Allah, maka akan dia dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat Allah dalam segala keadaan, ya. Sebelum tidur kita diperintahkan apa? Berdoa. Harapannya dalam kondisi yang tidak sadar, kita kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Maka kalau kita dimatikan, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Maka ada sanjungan yang senantiasa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah bentuk-bentuk mengingat kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang santri hendaknya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, sehingga lisan kita, tangan kita, kaki kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku, tidak berbuat untuk kemaksiatan. Semoga kita yang hadir di sini bisa mengamalkan hadis yang pendek ini, tapi memiliki makna yang luar biasa, ya. Jadi zikir-zikir yang sudah kita pelajari, apakah itu istighfar, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, kemudian kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangannya pada mizan, yaitu subhanahu wa bihamdihi subhanawal azim. Maka itu yang harus senantiasa kita senandungkan, kita dengungkan, kita ucapkan sebagai bentuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah materi hadis pada malam hari ini dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.